Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah pandemi ini. Pada hari ini kalian tidak ada tugas khusus, kalian hanya mempelajari materi pelajaran tentang interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran materi interaksi antar ruang: yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan di Indonesia. Indikator materi pelajaran interaksi antar ruang. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan lokasi Indonesia pada peta untuk memahami letak dan luas peta. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan persebaran sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan jumlah, kepadatan penduduk, dan persebaran penduduk di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan kondisi geologis dan bentuk muka bumi. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran materi interaksi antar ruang, sekarang Bapak bertanya, apakah pengertian antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau daerah asal menuju daerah satu tujuan. Ada beberapa bentuk interaksi antar ruang yang dapat kalian temui dalam masyarakat. Yang pertama adalah saling melengkapi. Artinya, kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas atau barang yang dihasilkannya. Contohnya, di daerah Indramayu, Jawa Barat merupakan penghasil padi, sedangkan di daerah Subang, Jawa Barat merupakan penghasil sayuran. Di daerah Indramayu membutuhkan sayuran, sedangkan wilayah Subang membutuhkan padi. Jika masing-masing memiliki lebihan atau surplus, maka wilayah Indramayu melakukan interaksi dengan wilayah Subang dalam melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Bentuk interaksi antar ruang yang lain yaitu kesempatan antara. Artinya, suatu lokasi yang menawarkan alternatif atau pilihan yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk atau barang, maka ia akan memperhatikan faktor jarak tempuh dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, pedagang beras dari Karawang, Jawa Barat biasanya membeli beras dari pasar induk Jakarta. Tetapi jika ada pasar induk di Cikopo, maka mereka lebih dekat membeli beras di Cikopo, sehingga terjadi interaksi antara wilayah Karawang ke Cikopo. Saya kira itu salah satu contoh yang cukup sederhana, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, yang saya lanjutkan untuk bentuk interaksi antar ruang yang lain. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Artinya, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biasanya, biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah atau cukup murah. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau fasilitas pendukung. Contohnya, jika jalan dari desa ke kota rusak, maka mereka sulit mendapatkan harga yang murah karena jalannya mengalami kerusakan. Tetapi jika jalannya mudah dilalui, maka barang atau produk yang ada di daerah tersebut biasanya akan lebih murah. Setelah kalian mempelajari bentuk-bentuk interaksi antar ruang, lalu apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama adalah kontak sosial. Apa itu kontak sosial?
Kontak sosial dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Salah satu contoh interaksi kontak sosial adalah kontak sosial secara langsung, yaitu merupakan hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Kemudian kedua adalah komunikasi, yaitu percakapan seseorang atau dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh interaksi ruang. 1. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, atau perjalanan penduduk antara wilayah untuk bekerja atau wisata. Kemudian contoh berikutnya adalah 2. Komunikasi, artinya interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan atau informasi. Contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat televisi, internet, dan lain-lain. Saya kira itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.